Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya Haryo Dwi Setiaputro dengan NIM 200 10 10 10 124, kelas SI 801, Prodi PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan eh, cybercrime, penanggulangan dan pencegahan serta kaitannya dengan UU ITE. Yang mana presentasi ini saya lakukan dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Vika Febri Mulyati. Baik, saya akan masuk ke definisi dari cybercrime. Apa itu cybercrime? Jadi cybercrime itu adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya atau di dunia digital yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan internet untuk melakukan tindakan ilegal. Jadi seperti itu definisinya. Nah, apa saja yang termasuk dari cybercrime ini? Sangat banyak ya. Salah satunya adalah phishing atau penipuan. Jadi phishing itu seperti kita menyamar ya. Kita menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data keuangan yang lain. Jadi para pelaku itu sering mengirimkan email atau pesan palsu yang sepertinya kayak beneran gitu, yang tampaknya sah untuk mengecoh korbannya. Nah, ini gimana sih penanggulangan dan pencegahannya? Yang pertama adalah dengan cara edukasi dan kesadaran pengguna. Jadi perlu sosialisasi dan kampanye edukasi untuk mengajarkan pengguna bagaimana mengidentifikasi dan menghindari serangan phishing. Kemudian memperkuat email ya, keamanan email. Layanan email itu harus menyertakan filter spam dan mekanisme pendeteksian phishing yang canggih. Nah, Undang-Undang ITE itu juga mengatur tentang phishing itu tadi ya. Ini termasuk dalam kejahatan komputer. Yang berikutnya, cybercrime berikutnya adalah malware atau perangkat lunak berbahaya. Nah, malware ini dirancang untuk merusak atau mengakses sistem tanpa izin pengguna. Yang termasuk dari malware itu termasuk virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware ya. Kalau virus itu seperti kita tahu ya, yang menginfeksi komputer mungkin untuk merusak. Kemudian trojan itu dia menyusup secara diam-diam dari software yang kita install. Ransomware juga, tapi dia nanti akan menguasai sistem untuk meminta tebusan dari semacam itu. Dan spyware untuk memata-matai pengguna. Jadi penanggulangan dan pencegahannya seperti apa? Yang pertama adalah perangkat lunak keamanan. Jadi kita perlu menginstal dan memperbarui program antivirus dan firewall yang andal untuk melindungi sistem dari ancaman malware. Jadi selain itu juga kita juga perlu menggunakan software yang original ya supaya keamanan kita lebih terjamin. Kita ketahui bersama bahwa software bajakan itu memiliki resiko disusupi oleh malware ini tadi. Jadi bisa mencuri data-data kita atau mungkin data perbankan kita sehingga eh, akun perbankan kita bisa diambil alih atau dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah hindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Jadi edukasi pengguna untuk menghindari tindakan yang bisa memicu infeksi malware. Jangan membuka situs-situs yang aneh-aneh atau mengklik tautan yang mencurigakan. Misalnya ada yang ngirimi di WhatsApp, ya orang yang tidak dikenal, itu ada link dan sebagainya. Itu perlu kita waspadai. Nah, Undang-Undang ITE itu juga mengatur hal ini ya. Jadi penyebaran dan penggunaan malware itu bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, berikutnya adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Jadi serangan DDoS ini seperti serangan hacker ya, menyerang sebuah sistem. Dia menggunakan banyak perangkat untuk mengirimkan lalu lintas data berlebih ke suatu server atau jaringan. Jadi menyebabkan penolakan akses bagi pengguna yang sah. Jadi dia serang dengan data apa ya istilahnya akses yang banyak sehingga sistem yang
menjadi korban itu kewalahan ya, sehingga memblokir orang lain tidak bisa akses. Nah, cara mitigasi serangan DDoS ini seperti apa? Ya, kita harus menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras khusus untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas jahat sebelum mencapai server ya. Nah, cloud-based DDoS protection itu juga bisa kita gunakan. Biasanya kan cloud provider seperti AWS atau Google Cloud atau semacam Azure itu juga memiliki cloud-based DDoS protection. Ini dia menyediakan perlindungan melawan serangan DDoS. Ya, mereka ini profesional yang dibayar, jadi pasti lebih terjamin lah daripada kita tidak memakai sama sekali. Nah, serangan DDoS ini juga diatur berdasarkan Undang-Undang ITE karena merusak infrastruktur dan layanan komputer. Jadi seperti itu. Ini serangan DDoS sangat berbahaya ya. Yang keempat ini adalah cyberbullying ya. Ini juga termasuk cybercrime ya, melecehkan seseorang di dunia maya maksud saya. Jadi cyberbullying itu adalah pelecehan, intimidasi atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial, pesan teks atau platform online lainnya. Nah, ini kita harus hati-hati dalam menggunakan media sosial karena takutnya malah kita menjadi pelaku dari cyberbullying secara tidak sadar. Penanggulangan dan pencegahannya seperti apa? Lagi-lagi adalah edukasi dan kesadaran ya. Kita harus menyadari dampak negatif dari cyberbullying dan kita harus mengajarkan tentang etika digital dan perilaku online yang baik. Nah, yang kedua adalah pelaporan dan blokir ya. Platform online harus menyediakan mekanisme pelaporan dan memblokir pengguna yang melakukan tindakan cyberbullying. Nah, Undang-Undang IT ini juga mengatur tentang cyberbullying ya. Ini karena merugikan orang lain, jadi ada hukumannya. Berikutnya adalah penipuan kartu kredit atau carding. Carding ini menggunakan kartu orang secara tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin yang punya. Ini adalah memperoleh informasi kartu kredit orang lain secara ilegal untuk melakukan transaksi atau pembelian online. Ya, ini biasa dilakukan oleh hacker-hacker ya untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, cara penanggulangannya adalah dengan pengamanan data sensitif ya. Penyedia layanan online itu harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi kartu kredit pelanggan. Jadi ini tanggung jawab dari penyedia layanan online tersebut ya. Yang kedua di sisi pengguna ini ya, penggunaan two-factor authentication. Jadi two-factor authentication ini adalah autentikasi dua faktor ya, mengharuskan metode autentikasi tambahan untuk transaksi online. Nah, ini sudah dilakukan dan kurasa semua perbankan sudah mewajibkan hal ini, sudah semua jadi dua langkah ya. Selain kita belanja online menggunakan kartu kredit, harus memasukkan kode CVV yang ada di belakang kartu, 3 angka belakang itu, kita juga mendapatkan SMS OTP untuk memverifikasi bahwa yang melakukan transaksi kartu kredit tersebut benar-benar kita sendiri gitu. Ini sudah dilakukan dan sudah cukup memuaskan sepertinya. Kemudian Undang-Undang ITE juga tentu ya, ini karena kriminal, jadi juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Nah, berikutnya Undang-Undang ITE ini sekarang ternyata berkembang ya. Ini ada perkembangan Undang-Undang ITE dalam penanggulangan dan pencegahan cybercrime. Ini artikel ini ditulis oleh beliau, Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, seorang guru besar dalam bidang hukum cyber, cyber law, dan regulasi digital, Universitas Pajajaran. Beliau menulis artikel ini untuk Kompas ya. Ini cukup baru, saya tidak mencantumkan tanggalnya, tapi ini 2023, kira-kira awal tahun beliau menulis ini, yaitu setelah sekian lama Indonesia menjadikan KUHP yang lama yang bersumber dari produk hukum kolonial Wetboek van Staffrecht sebagai hukum pidana nasional, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang telah disahkan menggantikan KUHP yang lama ini merupakan sejarah baru hukum Indonesia. Yang menarik, Undang-Undang KUHP mencakup pula materi muatan tentang cyber law
khususnya tentang cybercrime. Jadi peristiwa ini mengharuskan semua ahli hukum, praktisi, dan penegak hukum belajar ulang jika tidak tertinggal. Jadi beberapa pasal dari Undang-Undang ITE yang terkait dengan cybercrime itu akan digantikan dengan KUHP yang baru, karena KUHP yang baru juga sudah memuat hal tersebut. Nah, pasal Undang-Undang ITE yang dicabut itu cukup banyak ya. Pasal Undang-Undang ITE adalah pasal 27 ayat 1, 27 ayat 3, 28 ayat 2, dan seterusnya. Ini ada daftarnya. Nah, pasal ini secara variatif, normatif, direkonstruksi, reformulasi, dan dikodifikasi ke dalam Undang-Undang KUHP. Ini telah diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku efektif setelah masa transisi 3 tahun. Ya. Jadi sekitar 2026 nanti cybercrime sudah tidak di ranah Undang-Undang ITE lagi, tetapi masuk ke ranah pidana. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang ITE ini tadi, berbagai tindakan cybercrime itu bisa diidentifikasi, diinvestigasi, dan dikenai sanksi hukum. Undang-Undang ITE di Indonesia mengatur berbagai tindakan ilegal yang terjadi di dunia maya dan teknologi informasi. Nah, untuk penanganan cybercrime, berdasarkan Undang-Undang ITE perlu ada kerjasama antara pihak penegak hukum, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Ya. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penanggulangan dan pencegahan cybercrime bila kita mengacu pada Undang-Undang ITE. Yang pertama tentu kita bisa pembentukan tim penanganan cybercrime ya. Ini yang melakukan pasti adalah pemerintah ya. Ini tim penanganan cybercrime ini bisa terdiri dari seperti ahli keamanan cyber, kemudian penegak hukum ya, pakar teknologi informasi dan sebagainya. Jadi tanggung jawab tim ini akan menyelidiki dan menangani kasus-kasus cybercrime ya, karena mereka adalah ahli di bidangnya. Yang kedua adalah peningkatan kapabilitas penegak hukum ya. Penegak hukum itu perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan khusus dalam bidang kejahatan cyber ya, supaya mereka bisa identifikasi, terus bisa juga menangani kasus cybercrime secara efektif. Yang ketiga, pembentukan unit cybercrime di instansi pemerintah ya. Jadi mungkin penting ya untuk membentuk unit cybercrime di semua lembaga pemerintah. Jadi untuk menyelidiki, menangani kasus-kasus cybercrime. Karena kita semakin lama semakin terhubung ya dengan siber ini tadi, jaringan ini. Kemudian lembaga swadaya masyarakat kita perlu melakukan kerjasama dan juga sektor swasta. Jadi LSM ini bisa juga membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang ancaman cybercrime. Mereka bisa memberi edukasi dan sebagainya. Sementara sektor swasta itu bisa memberikan seperti wawasan atau bantuan-bantuan seperti bantuan teknis dalam penanganan kejahatan cyber. Dan yang kelima ini tadi wujudnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat ya. Ini harus bisa. Nah, melalui kampanye dan program edukasi tadi, pemerintah bekerja sama dengan LSM, dengan swasta itu harus bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi cybercrime. Terus kita harus mengedukasi tentang cara untuk melindungi diri dari serangan-serangan cybercrime itu tadi. Nah, berikutnya ada pengembangan infrastruktur keamanan cyber ya. Jadi ini adalah tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah bisa invest dalam infrastruktur keamanan cyber untuk melindungi infrastruktur kritis dan data yang sensitif dari serangan-serangan cyber. Berikutnya adalah pelaksanaan hukum yang tegas. Ya. Kita harus memastikan bahwa hukuman yang tegas itu diberikan pada pelaku cybercrime itu sesuai dengan ketentuan yang tercantum misalnya di Undang-Undang ITE atau nanti di KUHP ya. Hal ini akan menjadi efek jera bagi misalnya yang orang-orang yang ingin melakukan kejahatan cyber supaya tidak terjadi di kemudian hari. Berikutnya setelah itu tentu kita perlu peningkatan kerjasama internasional ya. Cybercrime itu seringkali melibatkan pelaku dari luar negeri ya. Kadang-kala kita ada hacker atau apa yang membobol data kita itu bukan dari dalam negeri tapi luar negeri ya. Oleh karena itu kerjasama internasional itu sangat penting dalam penyelidikan penanganan kasus cybercrime yang beroperasi antar batas negara ya.
Kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Nah, pemantauan dan evaluasi secara berkala itu penting ya untuk penanggulangan dari cybercrime, supaya kita bisa identifikasi kelemahan dan kita bisa meningkatkan apa itu ya, efektivitas langkah-langkah yang akan diambil. Berikutnya adalah penegakan hukum proporsional ya. Kita harus memastikan bahwa penegakan hukum dari cybercrime itu proporsional dan menghormati dari hak asasi manusia serta prinsip kebebasan berekspresi. Jangan sampai sedikit-sedikit kita kritik kita kena pasal cybercrime atau undang-undang ITE ya. Jadi kita tetap harus menghormati kebebasan berekspresi. Berikutnya adalah, nah, dalam upaya mencegah cybercrime ini kan tadi ada macam-macam ya upayanya. Untuk kita sendiri secara individual, itu apa yang bisa kita ambil, kita gunakan, maksudnya kita lakukan supaya bisa melindungi diri dari cybercrime. Yang pertama tadi beberapa sudah kita sebutkan, kita recap ya. Yang pertama kita harus menggunakan password yang kuat dan berbeda ya untuk setiap akun online. Ya idealnya sebenarnya setiap akun online, misalnya kita punya email satu, email dua, passwordnya berbeda ya. Jangan pakai password yang gampang ditebak atau informasi pribadi seperti nama atau tanggal lahir, itu jangan dipakai karena sangat mudah ditebak. Kemudian pembaruan perangkat lunak, kita harus pastikan OS kita seperti Windows atau itu kita harus perbarui terus, kita update di sistem yang terbaru. Terus juga kalau pakai antivirus kita update sehingga biasanya kalau ada celah keamanan itu yang biasa dimanfaatkan oleh pelaku cybercrime itu bisa ditutup dengan pembaruan perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian ini verifikasi dua faktor. Kita aktifkan saja verifikasi dua faktor, mungkin agak sedikit ribet, tapi itu lebih aman buat kita. Jadi misalnya kita ada aplikasi, kadangkala apakah kita mau mengaktifkan verifikasi dua faktor, ya kita okekan saja. Jadi bukan cuma pakai password, tapi pakai OTP misalnya ya. Jadi lebih aman. Kemudian hati-hati dengan lampiran atau tautan ya. Bila ada orang yang tidak dikenal ya, misalnya ngaku-ngaku kurir yang antar paket, terus kemudian ngirim gambar, katanya itu gambar, padahal kita lihat loh kok ini APK gitu. Begitu kita klik, terinstall, jadilah handphone kita sudah dikuasai oleh penyusup itu tadi. Jadi kita harus hati-hati dengan lampiran dan tautan, pastikan itu benar apa yang dikirim, perbanyak wawasan ya supaya kita terhindar dari jebakan-jebakan Batman seperti itu. Berikutnya adalah kita harus menjaga privasi online ya. Kita batasi saja ya, jangan semua kita umbar. Kita batasi informasi pribadi yang kita bagikan di medsos, dan kalau bisa sih kita setel privasi kita sesuai kebutuhan sih. Kalau memang Anda influencer ya apa boleh buat, Anda harus personal branding kan. Berikutnya adalah gunakan jaringan WiFi secara aman. Jadi kita harus menghindari menggunakan WiFi publik yang tidak aman ya, terutama kalau kita mau melakukan transaksi keuangan atau mengakses informasi-informasi yang sensitif, kita jangan pakai WiFi publik ya, rawan dibobol. Berikutnya adalah backup data secara rutin. Ya, kita harus melakukan backup data penting secara rutin supaya kita kalau misalnya kena serangan gitu ya, kena ransomware, kita masih punya cadangannya ya, nggak panik ya. Kalau kena ransomware kan minta tebusan misalnya 1 M gitu, kita kan bingung mau bayarnya. Jadi kalau misalnya kita data penting itu kita apa namanya backup, misalnya ke Google Drive atau apa, itu akan lebih aman. Atau kita taruh di hard disk cadangan gitu ya. Baik, sebagai penutup, dengan adanya kerjasama dan upaya kolaboratif antar pihak terkait, itu diharapkan penanggulangan dan pencegahan cybercrime itu bisa lebih efektif dan bisa melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan cyber yang semakin kompleks dan beragam. Nah, pengawasan dan penanganan cybercrime memang merupakan tantangan besar, terutama karena sifatnya yang lintas batas dan cepat berubah. Oleh karena itu, kerjasama global antar negara serta upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang cybercrime menjadi sangat penting.
Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.